berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu kepada kami. Engkau bukan hanya menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami, bahkan Kau senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami yang dulu orang berdosa, sekarang menjadi ciptaan baru. Dan sebagai ciptaan baru, kami juga akan berupaya bagaimana kami hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup sesuai dengan pimpinan dan juga kehendak-Mu. Namun kami akui Tuhan sebagai manusia, kadang-kadang tidak mudah bagi kami untuk melakukan semuanya itu. Kami seringkali jatuh bangun, kami juga seringkali meragukan iman kami kepada-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa mempunyai kekuatan, dan kami juga senantiasa belajar untuk mengenal-Mu dengan lebih baik lagi, supaya iman kami semakin kokoh dan tidak mudah goyah ketika menghadapi berbagai macam tantangan dalam dunia ini. Tuhan, kami akan kembali belajar firman-Mu, Engkau berkenan berbicara kepada kami, supaya kami boleh mengerti dengan apa yang kami baca, kami dengar dan kami renungkan. Engkau yang berbicara kepada kami, Tuhan, Roh Kudus-Mu yang berkenan mengurapi kami, juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Tuhan berkapi dengan keterbatasannya dan juga kekurangannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan juga saudara kasih Tuhan, di awal tahun ini, di minggu pertama tahun 2024, tema kita yaitu pimpinan Tuhan itu tidak pernah salah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita mengakhiri tahun 2023 yang lalu dan juga mengawali tahun 2024, maka seringkali dalam khotbah-khotbah yang kita dengar, itu senantiasa sebuah janji yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan takut, jangan gentar, jangan goyah, Tuhan menyertai engkau, Tuhan menuntun langkahmu di tahun 2024. Tuhan akan memimpin kehidupanmu di tahun yang baru ini. Bapak Ibu, ketika kita mendengar akan semua penjelasan itu sebagai manusia, maka kita itu mengaminkannya. Dan kita percaya kalau nanti Tuhan beserta dengan aku, maka hidupku akan baik-baik, akan lancar dalam dunia ini ketika menjalani tahun 2024. Atau waktu kita percaya Tuhan sebagai pemimpin hidupku, maka Tuhan pasti memberikan terbaik bagiku sebagai anak-anaknya. Bukankah aku sudah percaya dan setia kepada Tuhan? Namun faktanya enggak seperti itu Bapak Ibu. Seringkali terjadi sebaliknya. Di saat kita berjalan bersama Tuhan, di saat kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, maka banyak hal terjadi yang tidak kita inginkan. Akhirnya kita pun banyak mengalami kekecewaan kepada Tuhan dan mempertanyakan akan kasih Tuhan maupun kemahakuasaan Tuhan. Nah, hari ini kita belajar Bapak Ibu, sebetulnya apa sih arti pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita? Untuk itu kita akan belajar bersama-sama dari kisah kehidupan bangsa Israel ketika mereka itu dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kita buka dari kitab Keluaran pasal 13, kita akan baca Bapak Ibu ayat 17 sampai dengan ayat 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22. Setelah mendapatkannya, saya bacakan untuk Bapak Ibu dan juga saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anaknya Israel, umat bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan menuntun untuk mereka di jalan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak dan kasih Tuhan, sebetulnya apa sih arti pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita? Ketika kita menerima janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kita, juga menuntun kehidupan kita, apa arti pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu?
Mengapa kalau Tuhan memang menyertai kita, menuntun kita, memimpin kita, hidup kita seringkali masih banyak kesulitan dan juga masalah. Bahkan kalau kita orang lain yang mungkin hidupnya tidak berada dalam pimpinan Tuhan, hidupnya lebih enak daripada kita. Maka seringkali kita mempertanyakan akan kasih Tuhan, akan kemahakuasaan Tuhan, dan juga iman kita kepada Tuhan. Kita akan belajar bersama Bapak Ibu, apa sih arti pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, kalau kita kembali belajar dari kisah bangsa Israel, bahwa Tuhan memimpin kita itu bukan berarti hidup kita itu bebas dari masalah atau kesulitan. Bapak Ibu, waktu Tuhan memimpin kehidupan kita bukan berarti hidup kita itu bebas dari masalah atau kesulitan. Kita kembali belajar dari apa yang dikatakan Alkitab dari orang-orang Israel ini Bapak Ibu. Coba kita lihat Bapak Ibu dalam ayat berikut ini. Ya, dikatakan pada waktu ayat 21, ya. Tuhan berjalan di depan mereka, itu artinya Tuhan sedang memimpin mereka. Buktinya apa? Pada siang hari ada tiang awan untuk menuntun mereka di jalan supaya mereka tidak kepanasan. Pada waktu malam ada tiang api untuk menerangi mereka supaya mereka itu tidak kegelapan, ada terang yang menuntun mereka sehingga mereka pun tidak tersesat. Dan tiang awan, tiang api itu senantiasa menuntun mereka sebagai wujud Allah memimpin mereka, Allah menyertai mereka. Satu hal yang luar biasa. Tentu bagi bangsa Israel pada waktu ada suatu sukacita tersendiri. Mereka dari perbudakan, mereka bebas menjadi orang bebas, dan sekarang mereka menuju ke sebuah negara yang dijanjikan Allah kepada mereka. Dan yang lebih membuat mereka bersukacita, ada pimpinan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada tiang awan, ada tiang api yang merupakan bukti sangat nyata. Allah senantiasa bersama-sama mereka dalam kehidupan mereka ketika mereka berjalan di padang gurun tersebut. Tapi apa terjadi Bapak Ibu? Ketika tiang awan, tiang api itu masih ada di tengah-tengah mereka, dan Allah masih tak memimpin mereka, banyak kesulitan mereka hadapi Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat begitu banyak hal yang terjadi, yang mungkin tidak mereka pikirkan sebelumnya. Misalnya yang pertama, di dekat dekat sebuah tempat, di mana waktu mereka baru saja keluar dari tanah di Mesir, mereka mendapatkan suatu fakta dikejar oleh bangsa Mesir. Kemudian mereka juga, waktu mereka berjalan di Gunung Syur, mereka juga tidak mendapatkan air selama 3 hari. Waktu mereka di Gurun Sin, mereka bersungguh-sungguh karena mereka sedang kelaparan. Nah, waktu mereka sampai di Refidim, di sana pun mereka bertengkar dengan Musa karena mereka tidak mendapat air. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Padahal tiang awan, tiang api ada tengah-tengah mereka. Dan pengalaman yang paling menakutkan bagi mereka yang baru bersukacita mendapatkan kesempatan bebas itu ada pengalaman ini. Di mana pada waktu itu bangsa Mesir sedang mengejar mereka dengan kuda dan kereta Firaun. Dengan pasukannya untuk menangkap mereka kembali, untuk dibawa ke Mesir kembali. Ayat 10 dikatakan seperti ini. Ketika Firaun sudah telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat takutlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, mereka baru bersukacita, bebas dari perbudakan di Mesir. Dan mereka sedang berjalan dengan penuh sukacita, dengan puji-pujian yang mereka naikkan. Mungkin mereka sedang menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Apa yang terjadi? Baru saja mereka melangkah, tiba-tiba mereka dikejar oleh tentara Mesir yang enggak rela mereka berangkat. Dan celakanya, waktu mereka mau lari, di depan mereka ada laut yang begitu lebar, yang tidak mungkin mereka seberangi. Dalam kondisi seperti itu, mereka kemudian mulai mempertanyakan akan pimpinan Tuhan. Tiang awan, tiang api ada di depan mereka pada siang hari maupun pada waktu malam. Tapi mengapa mereka menghadapi kesulitan seperti itu? Dikejar oleh tentara Mesir. Dan mungkin mereka juga akan mati, tenggelam di lautan. Kemana mereka pergi? Mau maju mereka tidak bisa, mau mundur mereka juga tidak bisa. Di depan ada lautan, di belakang ada tentara Mesir. Itu yang mereka alami Bapak Ibu. Saat itulah mereka kemudian mulai bersungut-sungut kepada Tuhan, kepada Musa juga. Apakah di Mesir nggak ada tempat untuk kami mati? Apakah kami harus mati di tempat ini, di lautan seperti di padang gurun seperti ini? Itu omelan-omelan mereka yang mereka keluarkan ketika mereka menghadapi kesulitan. Mungkin mereka juga bertanya, Tuhan memimpin mereka dan terbukti tiang awan, tiang api di depan mereka. Tapi mengapa kesulitan seperti itu terjadi? Di mana kuasa Allah untuk menolong mereka? Mungkin mereka waktu itu bertanya seperti itu Bapak Ibu. Dan kehidupan kita juga bisa mengalami hal seperti itu Bapak Ibu. Waktu kita berjalan di tahun 2024 nanti. Dan kita yakin dengan janji yang kita pegang dari firman Tuhan. Tuhan menyertai kita, Tuhan memimpin kita. Tapi ketika kita banyak menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita, ada masalah dalam pekerjaan kita, kesehatan kita dan sebagainya,
kita mulai mempertanyakan akan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Betul enggak sih Tuhan itu pimpin kita? Kalau betul, kenapa aku banyak menghadapi kesulitan dan juga masalah? Bapak kasih Tuhan, kita harus belajar di sini. Bahwa waktu Allah memimpin kita, itu bukan berarti kita itu kemudian bebas masalah. Enggak, Bapak Ibu. Masalah masih tetap akan kita hadapi. Namun kita percaya Tuhan akan senantiasa menolong kita, memberi jalan keluar kepada kita. Sama seperti Israel. Ketika mereka sudah mentok, gak ada jalan, Allah bisa membuka laut itu menjadi terbelah menjadi dua, dan mereka bisa menyeberang. Apakah itu bukan sebagai bentuk pimpinan Tuhan kepada mereka? Demikian juga kita, Bapak Ibu. Waktu kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita, datang kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Waktu kita sudah mentok, kita percaya Allah akan menolong kita, memberi jalan keluar kepada kita. Itu artinya pimpinan Tuhan. Tuhan memimpin kita bukan berarti kita bebas masalah, enggak. Ada masalah yang harus kita hadapi, yang harus kita temui, yang kadang tidak kita inginkan sama sekali. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita boleh belajar lagi satu hal dari seorang tokoh bernama Yusuf. Seorang Yusuf, kita tahu dia itu ada orang yang dikasihi Tuhan, yang hidupnya disertai Tuhan, luar biasa ya. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 39 dikatakan seperti ini. Tetapi, ayat 2 dan 3, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Itu artinya Tuhan memimpin kehidupan Yusuf waktu dia dibuang sebagai budak di Mesir. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Kemudian ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan telah membuat berhasil segala sesuatunya yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat pujian, mendapat pangkat lebih tinggi lagi di rumah Potifar pada waktu itu. Kita lihat sampai di sini, kehidupan Yusuf itu enak, nyaman-nyaman saja. Betul-betul dia menikmati apa itu arti penyertaan Tuhan. Bebas dari segala macam kesulitan, dia mendapat jabatan dari seorang budak, bisa naik pangkat, mendapat kepercayaan seperti itu. Satu hal yang luar biasa. Tapi nggak berhenti sampai di sana, Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan nggak berhenti sampai di sana. Pada waktu istri Potifar akan menggoda dia, kemudian dimasukkan dalam penjara. Pada waktu itu mungkin kita bertanya, di mana penyertaan Tuhan kepada Yusuf? Kalau betul Tuhan menyertai Yusuf, kenapa sih Tuhan itu nggak langsung menghukum istri Potifar supaya nggak berbuat seperti itu? Tapi faktanya waktu di penjara pun Allah masih menyertai Yusuf. Kita baca ayat 21. Ayat 21 ayat di mana Yusuf sudah ada dalam penjara. Dikatakan seperti ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kita lihat Bapak Ibu. Tuhan memimpin umatnya, manusia termasuk kita, itu banyak bisa menghadapi kesulitan seperti Yusuf. Apakah Yusuf ada statement? Jelas dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Tapi dia masih bisa difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara. Tapi yang hebat di penjara pun Tuhan menyertai Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf adalah orang yang setia kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan. Waktu dia menghadapi kesulitan seperti itu, dia sama sekali nggak pernah protes kepada Tuhan. Dia terima dengan apa adanya. Dan dia percaya Allah tidak pernah meninggalkan dia. Bapak yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita pun waktu menjalani tahun 2024 nanti, kita nggak tahu apa yang terjadi. Hidup kita bukan kita yang menentukan, tapi Tuhan yang menentukan. Kalau sampai terjadi apa-apa, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Masih ingat Bapak Ibu tahun 2020? Kita ada suatu harapan yang begitu besar, ada rencana yang begitu besar. Tapi COVID terjadi, semua buyar dalam rencana kita. Apakah pada waktu itu Allah tidak menyertai kita? Apakah pada waktu itu Allah tidak memimpin kehidupan kita, tetap menyertai dan juga memimpin kehidupan kita? Karena Allah kita itu adalah Allah yang tidak pernah ingkar dengan janjinya, Bapak Ibu. Itu sebabnya, sebagai orang percaya supaya kita gak mudah kecewa sama Tuhan, meninggalkan Tuhan, kita harus belajar apa arti pimpinan Tuhan itu sendiri. Pimpinan Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah, enggak. Tapi pimpinan Tuhan itu membuat kita juga bisa menghadapi masalah dan kesulitan. Tapi Tuhan tetap akan menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Yang kedua, apa sih arti Tuhan memimpin kehidupan kita, Bapak Ibu? Yang kedua, Tuhan memimpin kita bukan berarti hidup kita selalu berkecukupan. Waktu Allah menyertai kita, waktu Allah memimpin kita, hidup kita bukan terus berkelimpahan dengan harta atau gimana, enggak. Kadang-kadang kita juga bisa kekurangan dalam kehidupan kita. Tapi itu bukan berarti Allah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Coba kita baca, Bapak Ibu, ayat yang selanjutnya di sini. Dikatakan di sini, Bapak Ibu, Kejadian 15, 22-23.
Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gunung Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ingat, tiang awan, tiang api ada di depan mereka, tapi mereka kesulitan air pada waktu itu. Mungkin mereka masih bersabar, karena waktu itu mereka masih merasakan bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan mereka bisa menyeberangkan mereka dari laut Teberau. Mereka masih bersuka cita, mereka masih bersabar, gak apa-apa. Mungkin Tuhan masih akan menyediakan air di depan sana. Mereka bersabar, mereka belum mengomel pada waktu itu. Mereka terus berjalan dengan segala kelesuan yang mereka alami karena mereka kehausan. Mungkin juga kalau saya bayangkan anak-anak juga sudah mulai teriak waktu mereka kehausan seperti itu. Nah, kemudian sampai mereka di sebuah tempat, mereka melihat dikatakan tempat itu sampai di Mara, mereka begitu bersuka cita, ada air di sana. Mereka langsung lari cepat-cepat untuk minum. Tapi alangkah kecewanya mereka ketika air itu terasa begitu pahit. Di sinilah mereka mulai marah kepada Tuhan. Apa maksud Tuhan dengan fakta seperti ini? Sepertinya Tuhan memberikan pengharapan yang pengharapan palsu. Ada air tapi airnya begitu pahit. Mereka marah kepada Musa. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Dikatakan pada waktu itu seperti ini Bapak Ibu. Lalu bersungut-sungut bangsa itu kepada Musa. Dan kata mereka, apakah yang akan kami minum dalam kondisi seperti ini? Lalu mereka lihat, apa maksud Allah? Tiang awan, tiang api masih ada di depan mereka sebagai bukti Allah menyertai mereka, bukti Allah memimpin mereka. Tapi mereka menghadapi kesulitan, gak dapat minum. Ada minum, tapi begitu pahit, tidak bisa mereka minum. Bapak dikasih Tuhan, seringkali kita sebagai orang percaya, waktu Allah memimpin kita, memang tidak berarti hidup kita serba berkecukupan, kadang-kadang bisa berkekurangan. Tapi ingat, itu bukan sebagai bukti Allah meninggalkan kita, tidak Bapak Ibu. Allah masih menyertai kita, cuma dia masih ada proses supaya kita lebih berserah pada Tuhan, lebih bergantung pada Tuhan dalam kondisi seperti itu. Itulah yang terjadi pada orang Mesir, orang Israel pada waktu itu. Mereka kekurangan minum dan mereka mulai merasakan Allah sudah tidak memimpin mereka lagi, Allah sudah tidak menyertai mereka lagi. Dalam kehidupan kita pun seringkali seperti itu. Waktu usaha kita tuh anjlok, waktu kita gak bangkrut, waktu toko kita tutup, waktu toko kita sepi dan sebagainya, waktu kita sakit, kita kekurangan uang misalnya, kita mulai mempertanyakan akan kasih Allah. Apakah betul Allah masih memimpin kehidupan kita? Kalau betul, kenapa saya bisa sakit, saya bisa menghadapi kesulitan dan sebagainya? Tapi dikasih Tuhan, waktu Allah berjanji akan menyertai kita, tidak berjanji bahwa hidup kita itu lancar, enggak. Ada masalah-masalah kita hadapi, ada lembah kekelaman yang kita temui, tapi kita percaya Tuhan senantiasa akan bersama-sama dengan kita. Ingat baik-baik Bapak Ibu, Tuhan itu enggak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Dia senantiasa setia pada kita. Dalam segala kesulitan yang terjadi, Allah enggak pernah meninggalkan kita, dia senantiasa memimpin dan juga menyertai kita. Yang ketiga Bapak Ibu, apa sih arti pimpinan Allah dalam kehidupan kita? Pimpinan Tuhan itu berarti Tuhan hadir dan berfirman kepada umat manusia, kepada kita. Artinya, waktu Allah memimpin kita, dia kalau masih mau berfirman, masih mau hadir pada kita, itu artinya Allah masih menyertai kita, Allah masih memimpin kehidupan kita. Saya ambil contoh Bapak Ibu, kita baca ayatnya di sini. Kita lanjutkan dari bacaan tadi, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepada sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Wah, mereka bersuka cita Bapak Ibu. Yang tadinya pahit, yang tadinya mereka ngomel, mereka marah, waktu Musa melempar sebuah kayu itu menjadi manis dan mereka bisa minum. Di sana diberikan Tuhan ketaatan. Nah, Bapak dikasih Tuhan, apa itu arti akan pimpinan Tuhan? Apakah pimpinan Tuhan itu artinya waktu mendapat kesulitan kemudian bisa selesai begitu saja, itu artinya pimpinan Tuhan? Enggak Bapak Ibu. Arti pimpinan Tuhan bukan pada ayat yang pertama ini, tapi yang berikutnya, yaitu di sanalah diberikan Tuhan kepada Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sana Tuhan mencoba mereka. Artinya, waktu Allah menyertai kita, waktu Allah memimpin kita, bukan berarti pada waktu masalah itu selesai. Masalah itu teratasi, bukan seperti itu. Tapi Allah memimpin kita pada waktu dia masih mau berfirman kepada kita, itu buktinya Allah menyertai kita, Allah memimpin kehidupan kita. Allah masih mau berbicara kepada kita, itu artinya Allah masih sayang kepada kita.
dan dia masih mau berbicara kepada kita. Tapi kalau Allah sudah nggak berbicara kepada kita lagi, mengerikan Bapak Ibu. Itu artinya Allah sudah meninggalkan kita dan tidak bersama kita lagi. Itu yang terjadi Bapak Ibu pada kehidupan seorang raja bernama bernama Daud dan juga Saul. Kita lihat Bapak Ibu, ketika Saul jatuh dalam dosa dengan Batseba, Allah mengutus Nathan untuk menegur dia supaya Daud itu bertobat, sadar akan perbuatannya. Itu artinya Allah masih mengasihi Daud, Allah masih menyertai Daud, Allah masih memimpin Daud supaya Daud sadar dan bertobat dari segala perbuatan dosanya. Beda dengan Saul Bapak Ibu. Waktu Saul berperang melawan orang Filistin, waktu itu dia akan tanya apa yang dia lakukan dalam kondisi seperti itu. Dia mencari Nabi Samuel sudah pergi meninggalkan dia. Apa yang dia lakukan? Dia lalu datang kepada Tuhan, dia berseru minta pertolongan Tuhan. Tapi apa jawab Tuhan pada waktu itu? Dikatakan di sini. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, dalam kondisi seperti itu, waktu dia kebingungan akan berperang orang Filistin, dia minta petunjuk pada Tuhan. Tapi Tuhan sama sekali mengabaikannya. Kenapa? Karena Tuhan sudah tidak bersama-sama dengan dia lagi, Tuhan sudah tidak memimpin dia lagi, Tuhan sudah meninggalkan dia, tidak menyertai dia lagi. Itu terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita menghadapi kesulitan masalah, tapi kalau Allah masih mau berfirman kepada kita, itu artinya Allah masih menyertai kita, Allah masih memimpin kita. Mungkin dalam khotbah kita dengar firman Tuhan, kita mendapat kekuatan penghiburan. Mungkin waktu kita baca firman Tuhan setiap hari, waktu kita saat teduh, Tuhan berbicara kepada kita, itu artinya Allah masih memimpin kehidupan kita. Tapi waktu kita baca firman Tuhan, kita nggak dapat apa-apa lagi. Waktu kita dengar khotbah, nggak dapat apa-apa lagi. Itu sebagai tanda awas, mungkin Allah sudah meninggalkan kita. Sudah nggak mau berbicara kepada kita lagi. Kita ingat Bapak Ibu, 400 tahun sebelum Tuhan Yesus datang dalam dunia, pada waktu bangsa Israel betul-betul mengalami kehidupan yang begitu hampa. Kenapa? Karena Allah betul-betul meninggalkan mereka, dan sama sekali Allah nggak mengutus nabinya untuk memberikan peringatan kepada bangsa Israel. Mereka hanya bisa berteriak kepada Tuhan. Kenapa? Pada waktu Allah sudah tidak bersama-sama mereka lagi, dan Allah tidak menyertai mereka lagi, dan tidak memimpin mereka lagi. Dalam kondisi seperti itu, mereka betul-betul putus asa. Jadi kita harus ingat baik-baik Bapak Ibu, kalau kita masih bisa mendengar firman Tuhan, dan kita masih bisa mengerti firman Tuhan, dan kita masih bisa terteguh dengan firman Tuhan, itu Allah masih memimpin kita dan menyertai kita. Tapi awas, waktu kita mendengar firman Tuhan kita nggak tertegur, kita nggak tergerak, hati kita begitu bebal, itu artinya Allah sudah tidak bersama-sama kita lagi, dan Allah tidak memimpin kehidupan kita lagi. Ingat baik-baik, kita belajar dari bangsa Israel. Selama Allah masih berfirman kepada bangsa Israel, itu artinya Allah masih menyertai dan juga memimpin mereka. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat, apa arti pimpinan Tuhan dalam kehidupan manusia Bapak Ibu? Tuhan memimpin kita berarti Tuhan menuntun kita pada jalan yang benar dan tidak pernah salah. Apa kasih Tuhan? Coba kita baca Bapak Ibu, ayat yang berikutnya. Keluaran 15:27 berkata seperti ini. Sesudah itu, sampailah mereka di Eflim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Mereka waktu bersungut-sungut, ngomel-ngomel gak dapat air minum, itu kepada Musa, mereka gak tahu apa yang disediakan Allah bagi mereka. Jarak antara mereka bersungut-sungut dengan Elim itu sekitar 7 mil, sekitar 12 km, gak terlalu jauh. Jadi waktu mereka sudah minum itu, di tempat Mara tersebut, dan mereka berjalan, gak taunya pada waktu 7 mil kemudian, mereka sampai sebuah tempat yang begitu luar biasa indahnya. Ada apa di sana? Dikatakan ada 12 mata air yang dimana mereka bisa minum sepuas-puasnya sampai lebih-lebih. Bahkan mereka juga bisa makan korma, di sana ada 70 pohon korma yang disediakan Allah bagi mereka. Bapak kasih Tuhan, di sini kita melihat Tuhan itu senantiasa memberikan yang terbaik pada kita, di depan kita. Cuma seringkali kita tuh nggak sabar. Kita tuh seringkali marah dulu, protes dulu pada Tuhan. Dan kadang-kadang kita sudah meninggalkan Tuhan, padahal Tuhan sudah menyediakan yang terbaik pada kita di depan kita. Kadang-kadang mungkin nggak terlalu jauh dari depan kita juga. Tapi karena kita sudah protes, kita marah duluan, kita tidak mendapatkan apa yang diberikan Tuhan kepada kita.
Seharusnya pada waktu itu Bapak Ibu, bangsa Israel kalau tahu diri, dia itu akan malu kepada Tuhan. Bagaimana mungkin? 12 kilometer mereka sudah mendapatkan makanan begitu mewah. 70 ada pohon korma dan juga air mata air yang bisa melampiaskan akan kehausan dan juga kelaparan mereka. Itu hal yang luar biasa. Dan mereka sungguh-sungguh terlebih dahulu. Seandainya mereka tahu Bapak Ibu, saya percaya waktu mereka tahu di depan mereka ada 12 mata air dan 70 pohon korma, mereka tidak akan bersungut-sungut. Tapi karena memang Tuhan kita nggak pernah langsung memberikan tahu di depan, tapi meminta iman kita untuk melangkah bersama-sama dengan Dia, di bawah pimpinan Dia. Seandainya Bapak Ibu, Elia itu tahu nantinya dia itu matinya itu akan diangkat ke surga. Saya percaya dia tidak akan pernah ketakutan waktu dikejar oleh Isabel akan dibunuh. Tapi karena dia nggak tahu, dia ketakutan, dia kemudian protes kepada Tuhan. Kenapa? Elia kurang beriman pada pimpinan dan juga penyertaan Tuhan. Satu hal berbeda dengan yang namanya Yusuf, Bapak Ibu, tadi di sini. Yusuf, waktu dia dimasukkan dalam penjara, waktu dia sebagai budak dan dipenjarakan, kalau kita baca di Alkitab, sama sekali dia nggak pernah protes kepada Tuhan, tidak pernah kecewa sama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, Tuhan senantiasa menyertai dia. Buktinya apa Bapak? Dan waktu dia sudah mendapatkan semuanya itu, waktu pada akhir ceritanya dia sadar, itulah pimpinan Tuhan kepada dia yang terbaik. Dan tidak pernah salah waktu membuang dia sebagai seorang budak, menjualnya juga di rumah Potifar, dipenjarakan sebagainya. Dia mengatakan itu tidak akan pernah salah. Karena Allah ada rencana Tuhan yang begitu indah untuk dia. Kejadian 50:20 dia berkata seperti ini. Memang kamu telah ini waktu dia berkata dengan saudara-saudaranya yang datang kepada dia ketakutan kalau akan nanti dibunuh oleh Yusuf. Yusuf berkata seperti ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ada sebuah kesadaran. Yusuf tahu, waktu dia dibuang sebagai budak, waktu dia dipenjarakan, dia tahu ini ada rencana Tuhan yang dia mungkin belum tahu apa itu. Tapi pada akhir ceritanya dia tahu, ini rencana Tuhan. Tuhan ternyata nggak pernah salah waktu memimpin dia menghadapi berbagai macam kesulitan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita belajar di sini Bapak Ibu. Waktu kita berjalan bersama-sama Tuhan, waktu kita berjalan di bawah pimpinan Tuhan, kita memang hidup kita nggak senantiasa lancar. Ada kesulitan kita hadapi, tapi ingat, Tuhan berjanji akan memberikan terbaik pada kita di depan sana. Yang mungkin kita nggak tahu apa terjadi, tapi kita dengan mata iman kita percaya Tuhan pasti memberikan terbaik kepada kita, dan kita percaya waktu menuntun kita, waktu Tuhan memimpin kita, Dia nggak pernah salah dalam menuntun kita sebagai anak-anaknya. Dia begitu mengasihi kita Bapak Ibu, nggak mungkin Dia itu kemudian menyanyiakan kita. Janji yang diberikan pada Tuhan, sebuah tempat yang indah yang diberikan pada kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, waktu kita menghadapi kesulitan dalam dunia ini, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan dan tetap beriman, bersabar untuk menunggu waktu yang diberikan Tuhan pada kita supaya kita bisa mengetahui apa itu janji Tuhan. Karena kita tahu jalan Tuhan itu nggak pernah salah dalam menuntun kita sebagai umat yang dikasihinya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kembali kami diingatkan Tuhan akan kasih-Mu kepada kami. Kami sebagai orang percaya berada dalam pimpinan-Mu dan juga pertolongan-Mu. Apa jadinya Tuhan kalau kami tidak berada dalam pimpinan-Mu? Namun ketika kami berjalan bersama Engkau, berjalan dalam pimpinan-Mu, kami memang banyak menghadapi tantangan, kesulitan, yang seringkali membuat kami kecewa, yang seringkali membuat kami kemudian mengundurkan diri, melepaskan iman kami. Tuhan tolong kami, belajar seperti Yusuf yang tetap percaya. Apapun yang kami hadapi, kesulitan yang kami temui, kami percaya di depan sana, janji Tuhan akan digenapi. Tuhan pasti memberikan terbaik kepada kami, seperti Tuhan berikan pada bangsa Israel. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.